Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang pertama dalam latihan soal PAT Fisika kelas 9. Nomor 1, sebutkan contoh perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, biasanya perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi itu terjadi pada benda-benda berikut. Jadi kalau terjadinya pada benda padat, berarti perpindahan panas secara konduksi, dan terjadi pada benda zat cair atau gas itu adalah konveksi. Sedangkan untuk perpindahan panas tanpa melalui medium atau tidak ada medium di sekitarnya itu adalah radiasi. Untuk contoh lainnya adalah contoh lain dari perpindahan konduksi adalah itu memegang besi yang dipanaskan, ya. Kemudian untuk contoh lainnya konveksi itu adalah memanaskan zat cair di dalam wadah. Dan radiasi itu contohnya adalah panas dari suatu matahari, panas matahari atau suatu api unggun. Nah, seperti itu. Oke ya, semoga bisa dipahami. Untuk latihan soal nomor 2, apa perbedaan molekul unsur dan molekul senyawa? Nah, molekul unsur adalah gabungan dari atom sejenis. Contohnya adalah gas H2, oksigen atau O2, ada P4, Cl2, dan lain-lain. Pokoknya dia gabungan dari atom-atom sejenis. Dan untuk molekul senyawa adalah gabungan dari atom beda jenis. Gabungan dari atom berbeda jenis. Contohnya apa? Contohnya adalah air atau H2O, itu gabungan dari atom H dan O. Kemudian ada karbon dioksida, berarti atom C dan O. Kemudian ada H2SO4 dan lain-lain. Seperti itu, ya. Nah, atom itu ditandai dengan huruf besar. Jadi kalau dia molekul unsur pasti huruf besarnya hanya ada satu, ya. Tapi kalau molekul senyawa huruf besarnya pasti lebih dari satu. Itu adalah cara lain untuk membedakan molekul unsur dan molekul senyawa. Masuk ke contoh soal nomor 3. Ciri-ciri larutan asam adalah dia bersifat korosif atau mengikis, dia dapat mengikis logam. Yang kedua, mengubah lakmus biru menjadi merah, dan mengubah lakmus merah juga menjadi merah, seperti itu. Dan yang ketiga, memiliki pH atau derajat keasaman. Jadi derajat keasaman disingkat pH, itu kurang dari 7, seperti itu. Nah, ini adalah ciri-ciri larutan asam secara umum. Nomor 4, makin besar kalor jenis, maka waktu pemanasan semakin. Nah, kita harus ingat dulu bahwa perumusan dari perumusan dari kalor jenis dan waktu itu dapat dirumuskan sebagai Q sama dengan MC delta T. Nah, di mana
Q di sini itu menandakan banyaknya kalor yang dibutuhkan. Jadi Q di sini adalah menandakan banyaknya panas yang dibutuhkan. Nah, secara tidak langsung, apabila karena Q dan C ini sebanding, apabila C semakin besar atau kalor jenis semakin besar, maka waktu pemanasan semakin lama. Ya. Karena kalor jenis itu adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Apabila C semakin besar, maka waktu pemanasan semakin lama. Nah, ini hasilnya. Ya. Akan disajikan melalui tabel nilai kalor jenis dari setiap zat. Nanti kalian harus mengurutkan mana yang semakin lama dan mana yang semakin cepat. Seperti itu bentuk soalnya. Oke, next. Oke, sekarang kita masuk nomor 5. Jadi yang ditanyakan adalah perubahan energi pada sel surya adalah, nah kita harus tahu dulu sel surya itu apa. Sel surya itu yang biasanya ada di atap rumah atau yang biasanya mengkonversikan energi cahaya dari matahari atau surya menjadi energi listrik. Nah, berarti perubahan energinya adalah energi cahaya diubah menjadi energi listrik. Selesai. Nomor 6, untuk memperbesar periode ayunan tersebut dapat dilakukan dengan cara, nah kita tahu bahwa ayunan itu selalu terdiri dari sebuah benda yang digantung oleh seutas tali. Cara yang paling mudah untuk memperbesar periode ayunan adalah dengan memperpanjang panjang tali. Ya, jadi memperpanjang panjang tali. Dengan memperpanjang tali, maka periodenya akan semakin lama atau semakin besar. Di sini massa tidak berpengaruh dalam periode dan frekuensi. Jadi harus diingat seperti itu. Masuk untuk nomor 7. Sebutkan contoh perubahan kimia minimal 3. Nah, perubahan kimia itu relatif lebih sedikit dibanding perubahan fisika. Yang pertama adalah pembakaran. Segala hal mengenai pembakaran itu pasti adalah perubahan kimia. Yang kedua adalah perkaratan. Yang ketiga adalah pembusukan. Intinya perubahan kimia itu adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Pembusukan atau fermentasi ya. Jadi perubahan kimia itu adalah selalu menghasilkan zat baru. Next, nomor 8. Gempa bumi vulkanik adalah jenis gempa bumi yang disebabkan oleh, kita ingat vulkanik itu berarti adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Aktivitas gunung berapi. Dan jika gempa tektonik disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi. Oke, next. Untuk 9, suatu termometer X mengukur suhu S sedang melebur pada 10 derajat X dan mengukur suhu air mendidih pada 150 derajat X. Nah, berarti kita gambarkan aja termometer X. Ini saat dia melebur berarti di titik tetap bawah 10 derajat, dan saat mendidih itu berarti 150 derajat. Termometer Celcius mengukur suhu benda tersebut adalah 40 derajat Celcius. Jadi ada termometer Celcius mengukur suhunya 40. Berapa suhu benda tersebut jika diukur dengan termometer X? Oh, berarti yang ditanya adalah berapa termometer X ketika 40 derajat Celcius. Nah, dimana kalau untuk termometer Celcius titik tetap bawah selalu 0,
dan titik tetap atasnya selalu 100, seperti itu. Oke, kita tinggal menghitungnya mudah. Tinggal pakai perbandingan aja. Tengah kurang bawah, atas kurang bawah. Begitu pula sebelah kanan, tengah kurang bawah, atas kurang bawah. Sehingga nanti bisa dituliskan bahwa di sebelah kiri dulu adalah X min 10 dibagi 150 dikurang 10 ya. Jadi tengah kurang bawah, atas kurang bawah. Sama dengan 40 dikurang 0 dibagi 100 dikurang 0. X min 10, 150 min 10 adalah 140. Di sebelahnya adalah 40 per 100. 40 per 100 ini bisa disederhanakan. Kita tinggal coret saja nolnya. Kemudian di sini 4/10 juga bisa disederhanakan menjadi 25. Kali silang ya, kali silang. Berarti di sini kita dapat 5x min 50 sama dengan 2 kali 140 adalah 280. Min 50 pindah ruas sehingga 5x sama dengan 280 ditambah 50. 5x sama dengan 330, maka x sama dengan 330 bagi 5 itu adalah 30 bagi 5 itu adalah 6. Berarti 300 bagi 5 itu adalah 330 bagi 5 kita hitung saja, ini 6, 30 kurang, berarti ini sisa 30 bagi 5 lagi berarti 66. Nah, berarti hasilnya adalah yang dibaca oleh termometer X itu 66 derajat X, seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami. Lanjut untuk nomor 10. Beberapa gaya bekerja pada sebuah benda yang semula diam seperti gambar. Jadi mula-mula dia diam ya, ini harus digaris bawahi. Diam. Bila benda bermassa 5 kilo, maka kecepatan benda pada akhir detik keempat adalah, nah jadi ini adalah massa, berarti ini adalah M. Diam itu berarti kecepatan awalnya sama dengan 0, berarti V0 nya sama dengan 0. Dan detik keempat itu artinya waktu. Yang ditanya adalah kecepatan benda pada detik keempat. Jadi yang ditanya langsung saja V akhir atau VT. Nah, kita ingat lagi bahwa di sini diberikan suatu gaya. Hal pertama yang harus kita cari adalah mencari resultan gaya. Jadi step satunya mencari resultan gaya atau FR. Nah, FR-nya itu kita bisa lihat yang ke kanan itu ditambah, yang ke kiri itu dikurang ya. Jadi yang searah plus, yang berlawanan minus. Berarti di sini bisa kita lihat dari gambar 20 tambah 5 dikurang 10. Sehingga nanti FR-nya sama dengan 15 Newton. Oke, FR udah dapat. Sekarang step 2 kita mencari percepatan. Mencari nilai percepatan atau mencari nilai A. Karena resultannya ini sama dengan 15 Newton. Artinya benda ini berubah kecepatannya sehingga berlaku hukum 2 Newton. Nah, step 2 mencari percepatan dari hukum 2 Newton di mana F resultan itu sama dengan massa kali percepatan. F resultannya adalah 15, massanya adalah 5, percepatannya adalah A. Sehingga A itu sama dengan 15 bagi 5 yaitu 3 meter per second kuadrat. Untuk step terakhir atau step 3 kita mencari kecepatan akhir ya, mencari VT. Bagaimana caranya? Kita ingat lagi rumus GLBB yaitu VT sama dengan V0 plus AT. V0 nya itu adalah 0 karena dimulai dari diam, ditambah A nya 3, waktunya 4. Berarti 3 kali 4 adalah 12 meter per second. Ya, jadi ini adalah hasil akhirnya. Semoga bisa dipahami. Next, untuk nomor 11 adalah
Jika percepatan yang diperoleh benda tersebut adalah 3, berarti diketahui A-nya sama dengan 3 meter per second kuadrat, maka massa tiap kotak, ditanya adalah massa setiap kotak. Kalau kita perhatikan dari gambar ini semua massanya bergabung jadi satu. Bila massa setiap kotak itu misalkan M, dan M, maka semua massa total ini adalah 5M. Seperti itu ya. Nah, kita masuk hukum 2 Newton saja, di mana F resultan itu sama dengan massa dikali A. Nah, di sini F resultan yang cuma ada satu, yaitu 60. Massa totalnya adalah 5M, dikali percepatannya adalah 3. 60 sama dengan 5 kali 3 adalah 15M, maka M sama dengan 60 dibagi 15. 60 bagi 15 adalah 4 kg. Jadi massa setiap ini adalah 4 kg. Seperti itu. Next, nomor 12. Di sini ditanya adalah usaha, berarti W 1200 Joule ya, yang diketahui adalah usaha, dan bendanya berpindah sejauh 3 meter, berarti itu adalah perpindahannya sejauh 3 meter. Yang ditanya adalah gaya F1, F2 dan F3. Yang paling mungkin adalah, kita ingat lagi persamaan dari rumus usaha adalah W sama dengan FR dikali dengan perpindahan, atau perpindahan sama dengan usaha dibagi dengan perpindahan, atau gaya sama dengan usaha dibagi perpindahan. Kita langsung masukin aja, usahanya adalah 1200 Joule dibagi perpindahan adalah 3, sehingga nanti didapatkan hasilnya adalah 400 Newton. Nah, nanti untuk anak-anakku sekalian silakan dicari hasil resultan gayanya yang menghasilkan 400, itu adalah jawabannya ya. Semoga bisa dipahami. Untuk nomor 13, kita bisa lihat bahwa ada benda K dan plastik. Bila plastik ini digosok dengan rambut, ternyata muatan K-nya ini dia bersifat menjauh atau menolak. Itu artinya, kita ingat lagi di listrik statis bahwa plastik yang digosok dengan rambut selalu bermuatan negatif untuk penggaris plastik ya. Nah, karena ini menolak, maka muatan K-nya atau benda K yang paling mungkin harus bermuatan negatif juga. Ya. Jadi harus benda yang bermuatan negatif. Nanti dicari di pilihan gandanya. Untuk latihan soal nomor 14, ini adalah lensa cembung, ada dua kondisi ya. Jika benda digeser 5 cm menjauh dari lensa, terbentuk bayangan yang bersifat, kita ingat lagi bahwa dari sini itu diketahui adalah S-nya, dan yang 20 cm adalah S aksen. Nah, ini adalah pergeserannya. Ya, pergeserannya. Kalau bendanya digeser 5 cm menjauhi dari lensa, berarti menjauhi dari lensa, S2-nya menjadi 15 ditambah 5. Karena digesernya menjauh. Kalau menjauh berarti makin panjang jaraknya. Berarti jarak benda keduanya adalah 20 cm. Yang ditanyakan adalah sifat. Oke, kalau kita ingin mencari sifat dari sebuah benda, kita harus tahu dulu perbesarannya. Nah, tapi sebelum mencari perbesaran, kita harus tahu dulu fokus dari lensa cembung ini. Ya. Jadi di kondisi pertama, sebelum digeser, kita mencari fokusnya dulu. Nah, fokus dapat dicari dari F sama dengan S dikali S aksen dibagi S ditambah S aksen. S-nya diketahui di sini 15, S aksennya adalah 20. Dibagi 15 dikali 20. 15 ditambah 20. Nah, di sini didapatkan di atasnya adalah 300, di bawahnya adalah 35. Kita sederhanain bagi 5. 300 bagi 5 adalah 60. 35 bagi 5 adalah 7. Berarti di sini didapatkan fokus dari lensa cembung adalah 60/7.
Nah, fokus itu tidak pernah berubah bila benda di depan lensa itu digeser. Ya, jadi kondisi 2 adalah setelah digeser. Setelah digeser kita langsung aja nyari M-nya. M sama dengan F per S2 min F. Fokusnya adalah 60/7 dibagi S2-nya adalah 20 dikurang 60/7. Yang di bawah kita selesaikan dulu, yang di atasnya tetap 60/7. 20 biar sama penyebutnya itu harus dikalikan, ya. 20 kali 7 itu adalah 140. Berarti di sini adalah 140/7 dikurang 60/7. Maka yang di bawah adalah 60/7 dibagi 140 kurang 60 itu adalah 80/7. 7-nya bisa kita coret sehingga nanti 80-nya 7-nya bisa dicoret, berarti nanti hasilnya adalah 6/8. Ya. 6/8 itu jelas M-nya lebih kecil dari 1. Kalau M-nya lebih kecil dari 1, jelas dia diperkecil. Dan hasilnya ini adalah nyata terbalik ya, karena di sini positif, maka di sini hasilnya nyata terbalik. Oke, untuk tahu sifat bayangan lainnya kalian bisa lihat lagi di materi yang sudah Mister berikan. Oke, next ke contoh soal 15. Nah, di sini kita pakai kaidah tangan kanan ya. Batang besi akan dibuat menjadi magnet. Kutub magnet yang terjadi pada batang besi adalah, nah kita lihat saja ini aliran arusnya dari positif ke negatif ya. Berarti dari sini ke sini. Nah, ini dia lewat depan. Berarti batang besinya ini ke atas semua aliran arusnya. Sehingga nanti dari sini dia turun ke bawah. Nah, gunakan kaidah tangan kanan ya, gunakan kaidah tangan kanan. Nanti arah jempolnya pasti arahnya ke sana. Dimana arah jempol ini menunjukkan arah utara. Kalau di P ini adalah utara, maka kutub Q ini adalah selatan. Seperti itu. Jadi kutub magnet terjadi pada batang besi adalah P utara, kutub Q-nya selatan. Seperti itu. Nomor 16. Kacamata Oki minus 4 dioptri. Cacat mata dan jarak terjauh benda yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh Oki adalah, nah kita ingat lagi bahwa mencari kuat lensanya ya, mencari kuat lensa atau titik jauhnya dari minus itu adalah P sama dengan minus 100 dibagi jarak terjauh atau PR. P-nya ini adalah minus 4, berarti kita masukkan di sini adalah minus 4 dioptri sama dengan minus 100 per PR. Nah, PR-nya didapat hasilnya adalah min 100 bagi min 4, min coret, maka PR sama dengan 25 cm. Di mana titik terjauh atau jarak terjauh yang dapat dilihat oleh Oki ini adalah 25 cm. Dan bila kacamata Oki minus, maka dia harus menggunakan lensa yang minus atau menggunakan lensa cekung seperti itu. Oke, kebalikannya kalau nanti dihasilkan positif 4 dioptri, maka dia menggunakan lensa cekung seperti itu. Oke, masuk nomor 17. Gelombang ya. Di sini jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh A ke B adalah 12 second, cepat rambat gelombang adalah, nah kita ingat lagi bahwa cepat rambat gelombang itu adalah V sama dengan lambda dikali F. Panjang gelombang dikali frekuensinya. Kita cari dulu yuk panjang gelombangnya. Panjang gelombang itu adalah lambda. Nah, lambda itu dapat dicari dari jarak yang diketahui dibagi jumlah gelombang ya. Dibagi jumlah gelombangnya. Nah, jarak yang diketahui di sini adalah 6 meter dibagi jumlah gelombang. Jumlah gelombangnya ada berapa nih? Sepanjang 6. Nah, kita amati dulu. Kita amati bahwa 6 itu hanya setengah gelombang ya. Maka di sini N-nya adalah setengah. 6 bagi setengah itu berarti 6 dikali 2/1
maka didapatkan hasilnya adalah 12 meter. Oke, kita udah ketemu panjang gelombang, sekarang kita mencari nilai frekuensi yang disimbolkan dengan F kecil. F itu sama dengan banyaknya gelombang setiap waktu. Nah, kita ingat atau kita lihat lagi di gambar bahwa dari A ke B butuhkan waktu 12. Dari A ke B didapatkan jumlah gelombangnya adalah 1, 2. Berarti di sini 2 dibagi jumlah waktunya adalah 12. Berarti didapatkan hasilnya 1/6 Hz. Udah, kita tinggal masuk ke cepat rambat rumusnya. Itu V sama dengan lambda kali F. Lambdanya 12, F-nya adalah 1/6. Berarti 12 bagi 6 adalah 2 meter per second. Oke, ini adalah jawaban akhirnya. Semoga bisa dipahami. Masuk nomor 18. Nah, 18 ini ditanya adalah biaya listrik. Nah, kita susun aja dulu. Ini adalah alat listriknya. Kemudian jumlah daya listrik yang dihasilkan, yang satuannya W atau watt, dan waktu. Waktu ini satuannya adalah jam. Nah, nanti ujung-ujungnya akan disuruh mencari berapa energinya. Oke. Kita susun terlebih dahulu yang diketahui. Alat listrik yang didapatkan di sini adalah ada 4 lampu berdaya 20 watt. Berarti di sini adalah lampu pertama. Jumlahnya adalah 4, daya listriknya adalah 20 watt. Waktunya kita nggak tahu ya. Oh, waktunya di sini semua sama, 5 jam semua. 5 jam. Kemudian lampu 2 itu ada 2 jumlahnya, daya listriknya 10 watt. Dan lampu 3 jumlahnya ada 3, daya listriknya adalah 40 watt. Yang masing-masing semuanya dinyalakan 5 jam setiap hari. Jika harga listrik per kWh adalah Rp500, berarti harganya adalah Rp 500 per kWh. Maka biaya listrik yang harus dibayar dalam 1 bulan adalah, nah, cara mencari biaya listrik kita harus mengkalikan dulu atau mencari dulu energinya. Energi dapat dicari dari mengkalikan jumlah daya listrik dan waktu, ya. Nah, ini kalian tinggal kalikan aja semuanya, ya. Jadi kalikan ke kanan, 4 kali 20 80, 80 kali 5 hour, itu hasilnya adalah 400 hour. 2 kali 10 adalah 20 watt. 20 watt dikali 5 hour berarti adalah 100 watt hour. Maaf, di sini salah satuannya. Harusnya di sini watt hour. 3 kali 40 watt 120. 120 kali 5 hour berarti adalah 600 watt hour. Kemudian ini semua dijumlah. 500 tambah 600 itu adalah 1100 watt hour. Nah, karena dinyatakan dalam kWh, ya, listrik per kWh, maka ini semua harus dikonversi ke kilowatt hour. Maka digali bagi 1000 jadinya 1,1 kWh. Tinggal dicari untuk biaya listrik yang dikeluarkan itu adalah energi total, ya, dikalikan dengan harga setiap kWh-nya dikalikan dengan jumlah hari. Oke, energi total yang dikeluarkan di sini adalah 1,1 kWh dikali dengan harganya. Harganya adalah Rp500. Berarti Rp 500 per kWh dikali jumlah hari. Jumlah harinya adalah 30. Maka di sini kWh-nya bisa kita coret. 1,1 dikali 500 itu didapatkan hasilnya adalah 550 ya. Rp550. Oke, sip. Jadi biaya listrik yang harus dibayarkan per bulan itu adalah Rp550.
rupiah. Seperti itu. Masuk untuk nomor 19. Nah, ini ada seorang berteriak dengan keras di antara dua tebing. Kita gambarkan dulu dua tebingnya. Ini tebing pertama. Ini tebing 2. Nah, kemudian di sini ada orang, ceritanya adanya di antara dua tebing. Beberapa saat kemudian, orang tersebut mendengar dua bunyi pantul. Yang pertama setelah 2 detik dan berikutnya setelah 3 detik. Jadi yang pertama, ya. Jadi yang pertama itu T1-nya adalah 2 second atau 2 detik dan T2-nya adalah 3 second dari ia berteriak, ya. Cepat rambat bunyi di udara saat itu adalah 340. Cepat rambat bunyi adalah 340 meter per second. Maka jarak antara dua tebing tersebut adalah, jadi yang ditanya S total. Nah, kita ingat aja bahwa kalau ada 2 waktu berarti ada 2 jarak di sini. Nah, ceritanya T1 itu adalah tebing sebelah kiri, maka jaraknya itu adalah S1. Dan T2 itu adalah tebing sebelah kanan, maka jaraknya adalah S2. Nanti hasil S1 dan S2 kita total, baru ketemu adalah jarak antar dua tebing. Nah, kita cari dulu jarak tebing pertama. Di S1. Nah, kita ingat lagi rumus pemantulan bunyi, ya. Karena di sini ada bunyi pantul, maka S1 sama dengan V1 kali T1 bagi 2. V1-nya adalah 340, T1-nya adalah 2, dibagi 2. 2 coret, maka hasilnya 340 meter. Untuk jarak tebing 2 atau S2, caranya sama persis dengan mencari S1, cuma bedanya adalah waktunya. Ya, berarti V kali T2 per 2. V 340, T2-nya adalah 3 bagi 2. Nah, kita dapatkan bahwa 340 bagi 2 adalah 170. 170 kali 3 adalah 510 meter. Sehingga nanti jarak total ya, atau S total adalah S1 ditambah S2. 340 ditambah 510. Nah, jadi didapatkan nanti hasilnya adalah 850 meter. Seperti itu. Ini untuk soal nomor 19. Untuk soal nomor 20, tentukan arus total yang mengalir dalam rangkaian di atas. Oke, karena di sini ada seri paralel, kita utamakan dulu. Jadi yang paralel ini kita ganti dulu jadi RP. Cara mencari RP gampang, tinggal 1 per RP sama dengan 1 per 30 tambah 1 per 20 tambah 1 per 10. Kita cari KPK-nya. 30, 20, 10, KPK-nya adalah ini 12 ya. Ini adalah 12 ohm. Berarti KPK-nya adalah 60. 60 bagi 30 adalah 2, 60 bagi 20 adalah 3, 60 bagi 12 adalah 5. Ini semua dijumlah, nanti didapatkan hasilnya adalah 10 per 60. Nah, ini masih 1 per RP, harus kita balik dulu. Maka RP-nya sama dengan 60 per 10, didapatkan hasilnya adalah 6 ohm. Seperti itu. Nah, kalau sudah diganti ya, jadi 3 hambatan ini kita ganti jadi 1 menjadi RP, nanti digambarkan akan seperti ini. Ini adalah RP-nya. Kemudian ini adalah 6 ohm. Nah, ini. Kemudian di sini ada baterai. Ya, baterainya di sini 6 volt dan hambatan baterainya adalah 3 ohm. Nah, untuk mencari hambatan total ya, dalam mencari arus total kita juga harus mencari hambatan total. Kita harus mentotalkan semua hambatannya. Karena ini semua dipasang seri ya, maka di sini kita bisa totalkan aja. Tadi RP-nya adalah 6 ohm, maka 6 ditambah 6 ditambah 3 itu hasilnya adalah totalnya adalah 15. Nah, kalau sudah kita masuk ke rumus hukum ohm ya. I total sama dengan
V total atau V sumber dibagi dengan R total. V total adalah 6 volt ya. Satuannya nggak usah ditulis. 6 dibagi 15. Sederhanain 6/15 bagi 3 jadinya 2/5 atau I total 2 bagi 5 itu adalah 0,4 ampere. Seperti itu. Oke, segitu aja latihan soal untuk PAT kelas 9. Semoga dapat dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like and subscribe supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Semoga nilai PAT-nya memuaskan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.